201-123 kelas B2 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi etika dan profesi. Etika yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral, yang berarti juga adat kebiasaan dengan cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Ada dua macam etika dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. Yang pertama, etika deskriptif. Yang kedua, etika normatif. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dan keterampilan dari pelakunya. Pekerjaan tidak sama dengan profesi. Profesi memiliki mekanisme serta aturan yang harus dipenuhi sebagai suatu ketentuan. Sebagai kebalikannya, pekerjaan tidak memiliki aturan yang rumit seperti itu. Ciri-ciri profesi. Profesi itu memiliki ciri atau sifat pada profesi, yaitu ada 5. Adanya pengaturan khusus, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi, pengabdi pada kepentingan masyarakat, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Kaum profesi biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Prinsip dalam etika profesi itu ada 6. Pertama, tanggung jawab. Kedua, keadilan. Ketiga, prinsip kompetensi. Keempat, prinsip perilaku profesional. 5, prinsip kerahasiaan. Profesionalisme adalah sifat-sifat kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan suatu dan pelayanan. Sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada dilakukan oleh seseorang, dikatakan profesional apabila tersebut bekerja sesuai dengan bidang keahlian atau sesuai dengan keterampilan tertentu yang dimilikinya. Ciri-ciri profesionalisme itu ada 2, keinginan untuk selalu penampilan perilaku mendekati ideal dan meningkatkan memelihara image profesional. Ciri-ciri profesional itu ada keinginan untuk senantiasa mengerjakan sesuai pengobatan profesional yang dapat meningkatkan atau memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilan. 4, mengejar kualitas dan cita-cita dan profesional. Watak kerja profesional. Kerja seseorang profesional untuk berpikir untuk merealisasikan kebajikan demi tegaknya kehormatan profesi atau digeluti oleh dengan karena yang tidak terlalu mementingkan untuk mengharapkan imbalan ubah material. Kerja seorang profesional itu harus dilandasi oleh pemahaman teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai oleh proses pendidikan dan atau pelatihan panjang instruktif dan berat. Kode etik. Kode etik adalah suatu sistem norma, nilai juga aturan profesi tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak baik bagi profesional. Tujuan kode etik yang pertama, agar profesional memberikan jasa yang sebaik-baiknya kepada pemakai atau para nasabah. Yang kedua, ada dengan adanya kode dan melindungi program dari tidak
profesional. Inggris sebagai profesi. Inggris adalah sebagai profesi di mana pengetahuan matematika dan sains diterapkan secara berhati-hati dan penuh pertimbangan untuk memanfaatkan secara ekonomis bahan-bahan dan kemampuan alam demi keuntungan manusia atau abad. Engineer berkutat dengan pembuatan berbagai struktur alat dan sistem untuk memanfaatkan manusia. Ciri-ciri profesi itu ada 5. Yang pertama, memenuhi kebutuhan yang sangat penting dan bermanfaat. Kedua, menuntut kehati-hatian dan pertimbangan. Ketiga, melibatkan jenis kegiatan yang membutuhkan tingkat intelektualitas. 4. Memiliki kesadaran kelompok dan mempromosikan pengetahuan dan tujuan-tujuan profesional dan untuk memberikan pelayanan sosial. 5. Memiliki status hubung dan memerlukan standar penerimaan yang diinformulasikan dengan baik. Kode etik. Nilai-nilai kode itu ada 5. Pertama, engineering harus mengutamakan keselamatan. Engineering hanya boleh memberikan pelayanan dalam bidang kompetisi. Engineering dalam mengeluarkan pertanyaan pada publik harus dengan cara objektif yang benar. Yang keempat, ada bertanggung jawab. Yang kelima, perlakukan klien dengan hubungan secara percaya. Faktor-faktor, ada beberapa faktor, ada 3 pengaruh sifat kekeluargaan, pengaruh jabatan, dan pengaruh netralisme. Fungsi kode etik. Kode etik akhirnya memberikan pedoman bagi setiap anggota engineering pada prinsip integritas yang digariskan. Kode etik ini mencegah dicampur tangan di pihak luar organisasi engineer tentang hubungan etika dan keanggotaan engineering. Landasan moral dan etika. Itu ada 4. Utilitarisme, etika kewajiban, etika hak, dan etika kebijakan. Kode Insinyur Catur Karna Satpam Insinyur Indonesia. Itu ada pertama, prinsip dasarnya ada 4. Mengutamakan kelurahan budi, menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. 3. Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat. Keempat, meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional. Kedua, ada 7 tuntunan sikap. Pertama, Insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan. Insinyur Indonesia senantiasa bekerja sesuai dengan kompetensinya. Insinyur Indonesia hanya dinyatakan pendapat yang dapat bertanggungjawabkan. Insinyur Indonesia senantiasa menghindari terjadi pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya. Insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Insinyur Indonesia senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi. Insinyur Indonesia senantiasa mengembangkan kemampuan profesional. Organisasi engineering profesional itu ada 4. The Institute of the Licensed and Elected Engineer. 2. American Association of Mechanical Engineers. 3. American Association of Civil Engineers. 4. American Institute of Chemical Engineers. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.